Berikutnya pemirsa, Foreign Policy Community of Indonesia kembali menggelar Indonesia Net Zero Summit 2026 sebagai forum independen untuk mendorong aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju emisi nol bersih atau net zero emission. Forum ini mendorong terwujudnya pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Memasuki penyelenggaraan tahun kelima, Indonesia Net Zero Summit INZS 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengusung tema It's Time to Deliver. Tema ini mencerminkan momentum penting untuk menerjemahkan berbagai komitmen iklim global dan nasional menjadi langkah konkret, terukur, dan berdampak. Dalam acara yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu 1 Agustus ini, Dino Patijalal, Ketua dan Pendiri FPCI menyebut, salah satu aksi nyata yang perlu segera diwujudkan Indonesia adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Realisasi proyek itu dinilai penting sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam mempercepat transisi energi sekaligus untuk mencapai target net zero. Renewable energy. Jadi sekarang Pak Presiden Prabowo sudah menetapkan target baru dan nampaknya beliau sangat serius karena udah mulai dengan yang 17 gigawatt sudah mulai dijalankan, operasionalkan, dan nanti dalam 2 minggu ke depan itu sudah ada pilot project. Yang penting telur pecah dulu, ya habis itu bisa lebih menggelinding. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan bisa mengklaim diri sebagai champion, ya, pendekar dari perubahan iklim gitu ya. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ini menilai realisasi proyek 100 gigawatt tidak hanya penting untuk mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan energi serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, keberhasilan menjalankan proyek itu diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak pendanaan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance alias ESG ke Indonesia. Sementara itu, Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, mengapresiasi penyelenggaraan INZS 2026. Menurut Jumhur, forum seperti INZS dapat menjadi wadah untuk melahirkan gagasan serta mendorong langkah konkret dalam penanganan perubahan iklim. Tapi itu idenya mungkin juga dari para intelektual gitu. Nah sekarang ini kan bentuknya bukan hanya intelektual tapi movement, civil society movement. Dan ini saya rasa saling berkelindan saja, saling memperkuat sehingga kita makin aware. Dan itu kita berterima kasih, saling berterima kasih. Gitu. INZS pertama kali diinisiasi pada 2021 dan kini berkembang menjadi salah satu forum iklim independen terbesar di Indonesia. Forum ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, pemuda, perguruan tinggi, lembaga pemikir, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membahas isu perubahan iklim, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Ahmad Rizky, Berita 1.